Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice to meet you all. Please join with our social media. Shalom. Senang ketemu dengan Bapak Ibu, Saudara. Hari ini ada tamu kita juga, bukan tamu tapi keluarga kita, Pastor Kim and Samonim. Berikan tepuk tangan buat mereka. Mereka dari Korea Selatan yang sudah biasa ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi aplaus buat mereka ya. Mereka bersama-sama dengan saya sudah 20 tahunan bersama dengan beliau. Dan ada Pastor Apoda dari Teluk Dalam. Tepuk tangan juga buat Pastor Apoda. Bersama kami adalah tim dalam melayani Tuhan. Hari ini tema yang saya ambil adalah hadapi tantangan hidup ini dengan berani. Di sini tema besarnya hidup positif karena beriman. Tapi saya akan kupas bagaimana kita berani menghadapi tantangan dengan iman. Hadapi tantangan hidupmu dengan berani. Jangan takut. Ya, saudara harus berani. Kita belajar dari Daniel 3 ayat 13 sampai 27. Kita belajar dari kitab Daniel, pasal 3 ayat 13 sampai 27. Saya baca 13, saudara baca 14 sampai 27 sama-sama. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung dan yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sama-sama. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan. Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.
Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Sama-sama. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara, hari ini saya membawa firman Allah. Bagaimana kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi untuk kasus ini kita belajar Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka hidup oleh iman. Hidup positif karena iman. Hidup positif karena iman. Kalau motivator mengajarkan kita bagaimana hidup positif. Tapi positifnya bukan karena iman. Kebanyakan motivator positifnya karena kepercayaan diri yang berlebihan. Dimotivasi. Oke, itu tidak salah sepanjang tidak berlebihan. Tetapi orang yang beriman hidupnya positif. Orang yang beriman perkataannya positif. Katakan perkataannya positif. Pikirannya positif. Perbuatannya positif. Itulah orang yang hidup beriman. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, apa yang kau percayai itu yang kau perkatakan. Jadi orang beriman tidak memperkatakan situasi hidup, tapi memperkatakan apa yang diharapkannya untuk terjadi. Orang yang beriman mempercayai dan memperkatakan apa yang dipercayai. Jadi contoh, kalau engkau sakit demam, orang tanya samamu, bagaimana keadaanmu? Apakah kau menjawab sakit atau sehat? Orang beriman menjawabnya bukan sehat, tetap engkau jawab sakit. Enggak, saudara harus jujur. Oke lah, sekarang aku tanya, beberapa di antaramu kalau kulihat dari mimbar ini tongpes, kantong kempes. Uangmu nggak ada, uangmu nggak ada, betul-betul nggak ada. Contoh lah uangmu nggak ada. Kalau ditanya orang samamu, adakah uangmu? Apa kau jawab? Karena kau beriman, kau jawab apa? Ada. Bohong namanya. Saya udah jelas-jelas di dompet saya ini uang saya nggak ada. Betul pula nggak ada ini. Kalau nggak ada uang saya mau ajarkan orang beriman itu hidup bukan bohong-bohongan. Kalau saya lagi sakit, tanya orang, bagaimana Pak Suheri? Saya sakit, saya demam, saya mencret. Kalau lagi sakit, tapi aku percaya, aku disembuhkan Tuhan. Kalau saya nggak punya uang, kalau ditanya orang, Pak Suheri, adakah uangnya? Apalagi dia bilang, pinjam dong. Ayo, kalau kau jawab ada, padahal nggak ada uangmu. Orang beriman nggak boleh bohong. Orang beriman bicara yang benar. Orang beriman bicara yang benar. Pak Suheri, pinjam uangmu. Oke, saya akan jawab uang saya tidak ada. Tapi saya percaya bahwa suatu waktu uangku pasti ada. Aku percaya Tuhan pasti berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keluargaku. Aku percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagiku. Enggak selamanya orang beriman hidup tanpa uang. Aku percaya orang beriman juga berkecukupan, bahkan berkelebihan supaya bisa mentraktir yang di sebelahmu. Amin. Ingat, orang beriman itu cirinya suka mentraktir, bukan ditraktir. Kalau engkau anak orang yang beriman, keturunan Abraham, jangan suka ditraktir. Bilang sebelahnya, habis ini kau traktir apa? Habis ini. Orang beriman itu saudara, hidup yang pertama kita akan belajar, jadi saya katakan, hidup positif karena iman. Katakan 1, 2 ya. Hidup positif karena iman. Jadi saya bisa rasakan iman seseorang ketika ngomongnya. Kalau dia sakit dia ngomong, aduh aku sakit matilah aku. Oh aku kalau sakit aduh hancurlah hidupku. Ini kan orang gak beriman. Kemudian ketika dia diputuskan cintanya, dia ngomong, aduh cintaku diputuskan si lamhot. Aduh kalau begini aku stres lah, mati kalilah aku rasaku. Malu kali. Ini kan orang gak beriman. Kau harus percaya, si lamhot pergi, si Tagor datang. Amin saudara. Engkau orang beriman. Nah saudara, orang beriman itu memperkatakan yang positif. Amin.
Nggak boleh kau bilang, aku ini sudah jatuh tempo umur 30 tahun. Tapi tidak juga ada yang mau datang. Kurasa aku ini tertahan jodoh. Nobody like me. Gak ada orang yang suka aku ini jelek. Betul-betul kau udah jelek, makin jelek kau nanti. Engkau harus memperkatakan imanmu, aku tahu usiaku sudah 30 tahun, aku percaya pasanganku sedang on the way. Amin. Pasanganku OTW. Bilang sebelahnya, pasanganku OTW. Rupanya yang sebelahmu itu udah pasanganmu, udah pacarmu. Sama semua apa? Mau tukar tambah? Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, orang yang beriman dari perkataannya. Engkau boleh sakit tapi berkata, dalam nama Yesus aku sembuh. Amin. Apapun yang sedang situasimu yang sulit kau hadapi, perkatakan yang positif, yang benar. Jadi orang beriman memperkatakan iman. Yang pertama saya akan ajarkan, orang yang beriman berani menghadapi tantangan hidup. Berani menghadapi masalah hidup. Berani menghadapi kenyataan hidup. Poin pertama, kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana dia berani menghadapi tantangan hidup. Saudara, minggu lalu saya sudah khotbahkan, hadapi masalah dengan iman tulus ikhlas. Jadi ketika engkau ada masalah, terimalah masalahmu dengan tulus ikhlas. Semakin engkau cepat menerima fakta hidupmu yang pahit, semakin engkau cepat menerima masalahmu, semakin cepat kau menang. Semakin engkau tidak mau menerima fakta hidupmu, engkau semakin sulit pulih, semakin sulit menang. Apapun sekarang fakta hidup pernikahanmu, katakan pasangan lari, atau sakit penyakit yang menimpa engkau, keuangan yang begitu drop, uangmu begitu minus, apapun fakta hidupmu, pesanku sama saudara, terima dengan iman tulus ikhlas. Semakin engkau tidak menerima kenyataan hidupmu, hidupmu semakin tersiksa. Saya sudah banyak konseling orang, dia nggak mau menerima fakta hidupnya, hidupnya semakin drop. Apapun fakta hidupmu, katakan papa mama cerai, katakan engkau mungkin ditipu orang kemudian engkau bangkrut, katakan bahwa engkau mungkin udah terlanjur hubungan suami istri dan cowok itu lari meninggalkanmu. Atau engkau lagi hamil dan engkau ditinggalkan dia. Engkau belum diberkati, tapi engkau sudah terlanjur hubungan suami istri. Dan si cowok itu lari meninggalkanmu. Apalagi dia tahu tanda-tanda engkau sudah hamil. Apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Terima semua fakta hidupmu. Kalau engkau tidak terima pahit hidupmu, engkau sulit dipulihkan. Setiap orang ada sisi gelap hidup. Setiap orang ada sisi titik terendah hidupnya. Semakin engkau menolak fakta hidupmu, semakin engkau payah dimenangkan Tuhan. Yang pertama saya katakan, terima dengan tulus ikhlas. Akui. Ya, hadapilah dengan berani. Yang kedua saya bilang, khotbah ini berseri. Hadapi dengan berani. So what? Kalau laki-laki itu udah lari, engkau tidak lagi perawan atau engkau lagi mengandung, what I do? Ya sudah, hadapi. Belajar dari kesalahan. Katakan engkau pernikahan yang kedua atau pernikahan yang ketiga, hadapi fakta. Apapun situasi hidup saya, apapun situasi hidup saudara yang di YouTube atau saudara yang ada dimanapun, saya hanya mau katakan, situasi berat apapun luka hatimu, masa kecilmu engkau dilukai, engkau dikecewakan, engkau ditolak, engkau mungkin enggak diakui anak, engkau diusir, engkau dibanding-bandingkan, engkau pernah dipukul, engkau pernah disakiti, apapun semua yang terjadi padamu, terima dengan tulus ikhlas. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur. Dompetmu hilang, bersyukur. Ya udah, dompet hilang. Cowok hilang, ya udah. Percaya ketika engkau menerima itu dengan tulus ikhlas, bersyukur, percaya. Yang kedua, hadapi dengan berani. Hadapi fakta hidupmu. Semiskin apa engkau sekarang? Mungkin beberapa di antaramu orang tua sangat miskin, minjam-minjam uang kemana-mana. Pesanku tadi pada ulang tahun ibadah remaja yang ketiga, saya katakan kepada mereka, ayah ibumu boleh miskin, tapi engkau tidak boleh miskin.
Karena Tuhan tidak memberikan kemiskinan kepada anak-anak Tuhan. Tapi miskin tidak dosa. Miskin tidak dosa, tapi Tuhan tidak memberikan miskin, Tuhan tidak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan kebodohan. Nah, kalau engkau mungkin berkata, aku bodoh, aku miskin, aku susah, keluargaku hancur, whatever. Apapun keadaanmu, terima dengan tulus, ikhlas, lapang dada. Orang Jawa bilang, legowo. Ya udah, Pak, cowokku lari, Pak, aku hamil. Hadapi. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Tidak ada anak Tuhan yang jatuh dihancurkan Tuhan. Semua anak Tuhan yang jatuh sekalipun karena dosanya, Tuhan angkat dia. Tuhan angkat engkau. Lihat perempuan yang berzina itu, dia ketangkap berzina, Tuhan patahkan kepada dia. Siapa yang tidak berdosa kepada mereka yang mau melempar batu, lempar dia. Tidak satu pun orang melempar dia. Dan Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Justru dia datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Saya hanya menanamkan pada hari ini. Poin pertama, hadapi hidup ini dengan berani. Orang yang beriman berani. Berani hidup benar. Berani terima resiko. Dengar, engkau berani mencinta, berani terima resiko. Kalau engkau tidak berani terima resiko dalam berpacaran, jangan pacaran anakku. Sakit loh ditinggalkan, sakit. Jangan kalau kau tidak sikap. Kalau engkau tidak siap menerima resiko pernikahan, jangan menikah. 1001 resiko pernikahan. Seorang cowok yang semalam langsung kirimkan video ke saya ketika dia dapat hasil. Seorang bapak punya anak 4 positif HIV AIDS. Langsung divideokan dia sesak napas. Ya lihat berlubang-lubang. Orang kalau HIV AIDS itu kan kakinya itu berlubang-lubang hitam. Jadi bisa masuk semut, bisa masuk serangga. Dan lama-lama kan imunnya makin lama makin turun. Maka bisa sakit bakteri apapun langsung jadi virus apapun langsung jadi sakit yang berat. Daya tahan tubuhnya makin lama maka menurun, maka banyak orang jadi mati kalau sakit AIDS, HIV. HIV positif virusnya, itu HIV. Nama sakitnya AIDS. Saudara, dia langsung videokan. Anakku 4 Pak Pendeta. Aku sakit kali Pak Pendeta. Aku gak kasih tahu sama istriku. Apa mau aku buat Pak Pendeta? Aku stres sekali. Lihat Pak Pendeta aku di kamar, dia videokan begini di kamar, aku sendiri Pak Pendeta. Saya bilang, kau harus berani. Kau harus berani ngomong sama istrimu, kalau tidak istrimu juga AIDS. Atau jangan-jangan istrimu juga sudah AIDS. Makanya anak gadis, dengar, kalau kau menikah dengan cowok pemain, yang suka gila wanita, gila nafsu, gila seks, seks bebas. Virus HIV itu dibawanya ke dalam dirimu. Dan kau hamil, anakmu pun mati. Anakmu bisa kena HIV, AIDS. Maka aku senang kali kalau kau dengar lihat kau begini mukamu agak begitu menakutkan. Mau lihat sama Tuhan. Masih ada rasa takutmu. Supaya kau jangan terlalu bangga. Aduh aku senang kali sama cowokku ini. Si boy. Playboy, cap makan sabun Lifebuoy. Kalau si boy itu playboy, semua perempuan dia pakai. Dia kena terpapar HIV. Kau kena, mau? Ih ganteng kali kau boy. Saking gantengnya kau bawa juga HIV boy. Makan sama kita boy. Kasihan babymu nak, babymu kasihan. Be careful. Cerdas kau anakku. Jangan wajahmu cantik tapi on, jangan. Cerdas. Memilih pasangan, pilih bibit, bobot, bebet. Itu orang Jogja bilang. Bibit, bobot, bebet. Jangan kau menikah dengan orang yang suka nafsu, ganta-ganti pasangan. Otaknya seks aja. Karena porno terus, tonton dia terus.
pornografi terus. Apa nggak pikirannya seks terus? Dikuasai hawa nafsu. Orang yang dikuasai hawa nafsu akan hancur hidupnya. Kita menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu itu di pikiran. Saya udah tanya pastor-pastor, kenapa di Katolik? Kok bisa kalian? Dia bilang itu ini mengendalikan pikiran. Perenungan firman. Kami pagi-pagi udah doa merenungkan firman malam. Jadi pikiran kami nggak ada ke situ. Masalah pikiran dia bilang. Ketika kami sama-sama melayani di Natal. Itu masalah pikiran saja. Bisa. Maka saya mau katakan kepadamu anak gadis, hati-hati. Katakanlah. Udah terlanjur dan hamil, lari cowok itu. Hadapi dengan berani. Jangan gugurkan anak ini. Menggugurkan itu pembunuhan. Ingat, kalau engkau menggugurkan, itu adalah engkau membunuh satu orang. Di kekristenan, di Alkitab, pembunuhan. Aborsi adalah pembunuhan. Don't do it. Besarkan anakmu. Kalau engkau tidak siap, titipkan anakmu di panti asuhan. Atau di rumah keluarga besar. Hadapi. Bertobat. Hadapi hidup ini. Nah, sekarang saya memberikan satu ilustrasi drama singkat sebentar. Tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dimana ada undang-undang Raja Nebukadnezar yang membuat patung emas setinggi 60 hasta. 30 meter. Lebarnya 6 hasta, 3 meter. Patung emas. Semua rakyat wajib menyembah dewa buatan raja. Patung emas, semua yang tidak menyembah masuk ke perapian. Dibakar hidup-hidup. Ada orang kesayangan dia, ada orang-orang Israel kesayangan dia yang hidup di Babel. Di pembuangan. Salah satu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel dimasukkan ke gua singa karena dia tidak mau menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian. Nah, sekarang kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Supaya lebih mudah, saya akan panggil dulu Sadrak, sini Sadrak. Sadrak, Mesak, Abednego, sini. Enggak, kamu aja Abednego, kamu main keyboard supaya ada. Oke, sini. Oke. Oke, sini Sadrak. Ini siapa tadi ini? Sadrak. Sadrak. Ini Mesak. Nah, satu lagi, Obednego. Mereka ini orang-orang kesayangan Raja Nebukadnezar. Orang-orang pinter. Orang-orang Israel yang dibuang. Tapi orang itu orang-orang pintar, orang-orang hebat. Termasuk Daniel. Nah, mereka menerima titah. Mereka ketangkap basah. Tidak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Patung emas yang tinggi 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 30 meter. Ini 15 meter. Berarti tingginya 2 kali lipat ini. Wow. Saudara, mereka orang yang pintar. Punya skill. Punya iman. Mereka punya iman. Hanya Allah Israel yang disembah. Mereka sangat pegang hukum pertama. Jangan ada ilah lain. Hanya Tuhan Allah yang disembah. Mereka tidak mau menyembah patung selain menyembah Allah. Ingat, kita tidak menyembah patung. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mereka ini ketangkap. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau tangkap. Nah, saya ajak sini bang. Dia ini ketangkap. Ini tentara. Pasukan dari Raja Nebukadnezar. Tangkap mereka bang, suruh ke belakang tangannya, tangkap. Dan kaunya kayak gitu bang, dia. Bang Marcel tertara. Kurang terlatih. Ulang bang ya. Mereka ini kau tangkap karena mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tidak mau menyembah patung. Tangkap bang, taruh borgol belakang bang. Oke. Oke, ya. Oke. Mereka di borgol. Oke. Pemberitahuan oleh Raja Nebukadnezar. Karena ini adalah orang-orang pintar Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego.
Betulkah kalian tidak menyembah patung atau dewa buatanku? Kasih mi itu bang. Ini kayak martupol ini. Ada saksi. Kasih mic-nya bang. Oke. Betulkah engkau tidak mau menyembah patung itu? Betul yang mulia. Tes. Tes. Oke. Betulkah engkau tidak mau menyembah patung dewa buatanku itu? Betul yang mulia. Engkau juga, Mesak? Iya mulia. Engkau juga tidak mau menyembah? Betul yang mulia. Oke, sekali lagi kutanya, kalau kalian tidak mau, maka kalian akan kucampakkan ke dalam perapian. Dan aku sangat marah. Raja Nebukadnezar sangat marah, mukanya udah berubah. Kalau kalian tidak mau, akan kucampakkan dan akan kupanaskan perapian itu 7 kali lipat. Apakah engkau mau menyembah? Tidak. Apakah engkau mau menyembah? Tidak yang mulia. Apakah engkau mau menyembah? Tidak yang mulia. Mereka berani menerima risiko. Risikonya apa tadi? Perapian. Iman itu ada risikonya. Iman itu berani hidup benar, berani pikul salib. Ikut Tuhan Yesus ada risiko yang kita ikuti. Oke, kalau kalian nggak mau menyembah patung itu, tentara, angkat mereka, masukkan ke perapian ke sana. Masukkan, angkat, masukkan, angkat. Siapa? Oh Tuhan Yesus. Masuk ke perapian. Ini tadi yang mengangkat. Siapa yang terbakar? Tentara atau Sadrak, Mesak, Abednego? Tentara. Kenapa terbakar? Panasnya berapa kali lipat? 7 kali lipat. Perhatikan. Tentaranya terbakar. Mati kok bang. Kesana. Jauh kali ke sana. Repot mengangkatmu. Sana. Tentaranya mati. Karena panasnya berapa kali lipat? 7 kali lipat. Mereka bertiga tidak terbakar. Yang mengangkat terbakar. Tangan mereka terikat, tapi mereka tidak terbakar. Terikat. Dan ketika saya duduk, masuk Tuhan Yesus ke dalam. Ini contoh perumpamaan. Maka saya Raja Nebukadnezar, ini pintu perapian itu. Saya duduk. Saya mengamati. Ternyata, cepatlah bang, masih bukan di situ. Tuhannya di dalam kan. Mereka kelihatannya bukan 3 tapi berapa? 4. Lambat kali jalan Tuhan tadi. Raja Nebukadnezar mengamati dari pintu perapian. Dia lihat. Dia ngomong sama para menteri-menteri dan para bupati. Tadi kan yang kita masukkan 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi lihat. Kok ada 4? Dan lihat. Muka yang satu itu wajahnya seperti anak dewa. Berkilau. Glowing. Cocok pula ada jenggotnya. Glowing, berkilau. Nah, tadi kita masukkan 3. Lihat ini kok ada 4. Dia mulai bersaksi, perhatikan baik. Berani menerima risiko, perhatikan baik. Karena iman, mereka berani menerima risiko. Ingat, orang beriman berani dikucilkan. Berani pikul salib, berani direndahkan, berani diejek, berani dipitnah. Mereka berani, karena mereka berani, mujizat datang. Mujizat apa? Mereka tidak terbakar. Yang terbakar siapa tadi? Tentara. Mujizat terjadi apa? Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Saya sebagai raja, saya lihat, wow. Allah mereka menolong mereka.
Allah mereka menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena iman. Ingat, karena engkau berani menghadapi resiko dalam kebenaran, Tuhan menolong engkau. Mungkin saat engkau dikucilkan, disalahkan orang, dilecehkan. Tapi kalau engkau di dalam iman, tidak selamanya engkau menderita. Enggak selamanya orang menderita itu susah. Orang beriman itu menderita. Tidak. Orang beriman itu hanya ujian iman. Ini salah satu ujian iman. Perapian. Sakit penyakit itu ujian iman. Keuangan ujian iman. Masalah rumah tangga ujian iman. Masalah pekerjaan itu ujian iman. Bertahanlah dalam ujian imanmu. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena dia akan memperoleh mahkota dari Allah. Bertahanlah. Maka saya sebagai raja, saya salut dengan iman mereka. Saya panggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Sungguh aku kagum dengan imanmu. Sungguh aku kagum dengan Allah yang kau sembah, Allah yang kau yakini menolong engkau. Kulihat dari dekat, tidak ada bau api. Tidak ada yang terbakar sedikit pun. Ada mujizat Tuhan. Ketika engkau berserah Tuhan. Tingkat terakhir orang beriman, berserah. Jujur, banyak masalah yang gak kupahami di dunia ini. Saya sudah hidup 54 tahun. Mungkin ada masalah itu yang ku tahu nanti setelah di sorga. Dan menurutku kau juga demikian. Akan ada cerita hidupmu kau tidak mengerti kenapa terjadi. Sampai di sorga baru mengerti. Sebagian mungkin dikasih tahu Tuhan di bumi ini. Tapi sebagian lagi engkau di sorga. Baru dikasih tahu Tuhan lengkap kenapa engkau mengalami penderitaan ini. Kenapa engkau mengalami disakiti orang. Ditinggalkan, dikecewakan, dikhianati. Kenapa? Tuhan punya rencana. Roma 8:28, Allah turut bekerja. Akhirnya ku tahu. Akhirnya kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Akhirnya kita tahu artinya ada dulu penderitaanmu. Baru engkau tahu ada rencana Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu sampai kapan. Kadang setelah masuk ke surga. Mereka karena iman mereka. Maka Raja Nebukadnezar mengumumkan kepada bupati dan para menteri. Jangan ada lagi di antara kalian yang menghina Allah daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang menghina akan dihukum masuk perapian. Iman mereka mendatangkan mujizat. Aku berdoa, bertahanlah kau dalam penderitaan. Berani kau menghadapi fakta hidupmu. Andalkan Tuhan. Aku percaya masih ada mujizat Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini maksudnya Simon Petrus. Simon Petrus, dia sebagai Tuhan Yesus yang sudah berjalan duluan di atas air jam 3 pagi. Sementara murid-muridnya ada angin sakal di perahu. Di perahu murid-muridnya, wow. Udah saudara, goncangan demi goncangan terjadi menakutkan jam 3 pagi. Tapi tiba-tiba mereka melihat. Yang pertama mereka katakan bukan Tuhan, tapi apa? Hantu. Perhatikan orang yang takut jadi banyak salahnya. Ingat, lawan iman itu apa? Keraguan, ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan ketakutan. Tuhan tidak memberikan ketakutan. Tuhan memberikan engkau keberanian, kasih, ketertiban. Itu yang Tuhan kasih. Ketakutan bukan dari Tuhan. Boleh kita mengalami ketakutan, tapi bukan dari Tuhan. Jadi kita gak boleh takut terus. Apapun masalahmu, jangan takut terus. Nah saudara, waktu murid-murid berkata hantu. Baru dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini aku, tenanglah. Maka Simon Petrus berkata, kalau engkau itu, maka ajaklah aku datang padamu. Maka apa dikatakan dia? Datanglah. Come, datang. Maka Yesus berkata, datanglah. Aku lihat Yesus. Aku fokus kepada Yesus. Aku jalan. Ini perlu keberanian enggak? Air loh ini.
air. Yang dari perahu ada tumpukannya, injak air. Ini perlu keberanian. Wah, berarti Simon Petrus orangnya berani dong. Berani. Dia injak, dia jalan. Berapa langkah pastinya kita nggak tahu, nggak ada ayatnya. Dia jalan, air. Selama dia lihat Yesus, dia jalan. Yang dia lihat bukan lagi Yesus, dia lihat gelombang. Dia lihat banyak masalah, dia lihat banyak tantangan. Ketika dia lihat banyak gelombang, maka dikatakan Simon Petrus tenggelam. Dia tenggelam. Dia mulai ragu, dia mulai takut. Guru, tolong aku. Maka inilah ayatnya. Diulurkannya tangannya kepada Simon Petrus. Baru diangkatnya. Kenapa engkau bimbang? Ingat, lawan iman adalah kebimbangan. Keraguan. Kalau engkau sakit, engkau yakin sehat. Perkatakan terus, aku sehat, aku hidup, umurku panjang umur. Aku diberikan Tuhan kesehatan, aku diberkati Tuhan, aku sehat. Aku mau melayani Tuhan, aku jadi berkat. Terus perkatakan iman. Jadi saudara, lawan iman itu adalah keraguan, ketakutan. Markus 11, coba lihat. Ayat 23 sampai 24. Saya mau katakan sama saudara. Apapun doamu malam ini. Udahlah, yang lalu Tuhan ampuni hidup. Tidak ada yang tidak diampuni Tuhan. Yang penting mulai sekarang. Ke depan hidupmu beriman. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal. Sama-sama baca. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi. Maka hal itu akan. Aku sakit. Asam lambung. Karena aku sakit sampai begitu cemas. Hampir mati karena berat badan udah turun hampir 20 kilo. Masih ada ingat jemaat-jemaat di sini saya khotbah dengan kurus bukan main. Tapi saya di panjang sakit itu nggak langsung sembuh. Tapi saya terus berkata, aku sehat, aku kuat. Nggak langsung, tetapi aku terus katakan, aku sehat, aku kuat, aku melayani Tuhan. Di tengah-tengah sakit pun aku khotbah. Sempat aku 2-3 bulan di kamar, ada rasa ketakutan berlebihan. Jantungku debar-debar. Kayak mau mati. Kadang-kadang kayak sesak, perut gembung. Rasa diwarnai ketakutan, kecemasan. Jadi pendeta kayak saya pun bisa diserang. Saya pun bisa mengalami cobaan iman. Tapi saya berdoa terus, saya sehat, saya kuat. Ada kalanya nggak instan doamu dijawab. Ada kalanya makan waktu setahun, 2 tahun, 3 bulan. Atau berapa lama tergantung imanmu. Dan masalah yang kualami itu juga membentuk aku rendah hati. Masalah itu membentuk karakterku. Penderitaan itu mengubah engkau jadi rendah hati. Penderitaan itu menjadikan kita rendah hati. Dan saya bersyukur saya sehat sekarang. Karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan. Di tengah-tengah masalah rumah tanggaku yang berat juga. Saya katakan Tuhan tolong. Tuhan tolong. Pernikahanku Tuhan tolong. Keluargaku Tuhan tolong. Masalah anak-anakku juga. Masalah keuangan. Masalah hidup ini banyak saudaraku dalam berbagai sisi. Tapi kalau imanmu tetap hidup dan berkata-kata dengan iman. Lihat. Sadrak, Mesak, Abednego. Ada mujizat. Dia nggak terbakar. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 37. 1, 2 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Jawab Yesus sama-sama. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama katakan, saya orang percaya. Katakan lebih iman. Saya orang percaya. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Aku percaya, apapun masalahku hari ini, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saya. Katakan, aku sehat, aku kuat, masa depanku cerah, ekonomiku naik, pasanganku on the way. Yang sudah punya pasangan jangan ngomong lagi. Sepertinya kau menyesali pasangan yang sudah ada.
Amin. Perkatakan terus dengan iman. Ingat, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi di dalam iman ada perbuatan. Di dalam iman ada keberanian. Aku berdoa, setiap saudara hiduplah dengan iman. Jangan tertuduh dengan dosa masa lalu. Udahlah, yang lalu diampuni Tuhan. Mulai hari ini ke depan, jangan lagi berbuat dosa. Kalau engkau yang selama ini hidup free sex di kamar, jangan lagi lakukan. Sebelum kau kena penyakit AIDS. Jangan. Mana tahu engkau bekerja di mall, dijemput, dibawa ke hotel. Yang hotel sewanya 1 jam, 2 jam. Dan engkau hidup dengan virus HIV. Kau kena nanti. Kasihani dirimu. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu rumah Tuhan. Jaga kekudusan. Jaga. Yang lalu udahlah. Tuhan ampuni. Ini ke depan. Jangan izinkan laki-laki pegang tanganmu yang bukan suamimu. Jadi kalau pulang dari sini, tadi kau datang pegangan tangan, pulang dari sini pakai sapu. Tetap pegangan kan? Kan pegangan juga, cuma perantaranya sapu. Sampai nanti di kedai pangsit cahaya, bah, nah gila doa lakukan. Maksudnya, udah gila orang ini ya, pulang dari GB Pelita kok makin gila kalian. Bukan gila Ci, menjaga kekudusan. Kok baik Cici itu lagi, tahu nggak Ci, tubuhmu baik Allah. Baru cicinya bilang, udah lu mau pesan pangsit tapi tikutiau. Saya berdoa, ya, yang lalu-lalulah. Jangan lagi tanganmu terlalu mudah dipegang orang. Jangan. Kalau udah pegangan tangan bagi laki-laki itu seks. Percaya saya bilang, tidak ada laki-laki pegang tangan perempuan hanya pegangan tangan otaknya. Seks pikirannya. Karena laki-laki lebih mudah terangsang. Mungkin kau perempuan, kau bilang, ya murni aja kok pegangan tangan. Kami seks. Kapan kami lakukan ya? Langsung itu otak kami. Kapan ini aku bawa ke kamar? Nggak bisa kami bohongi, memang itu. Kok ada laki-laki pegang tanganmu, nggak ada pikiran aneh-aneh. Dia tuh homo itu. Yang perempuannya sementara udah gini-gini semangat-semangat kali. Kok ini cowok ini kok biasa aja ya? Emang nggak terasa sama dia kau. Kau nggak ada rasa sama dia. Dia bukan hetero. Dia homo. Tapi dikasih nanti Bang Prengki dipegang dia. Pemain keyboard, wah baru kontak-kontak. Lain hormonnya. Dengar. Hati-hati anakku. Be careful. Ya. Aku tahu beberapa di antaramu sudah jatuh dalam pergaulan bebas. But Jesus love you. Tuhan sayang sama. Saya nyampaikan suara Tuhan padamu. Pulanglah dan jangan lakukan lagi. Hargailah kesempatan masih ada. Sebelum Tuhan datang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Aku percaya.